keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nanti selanjutnya kita belajar tentang menguraikan pendapat pribadi tentang buku cerita. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang iklan. Nah, kita juga sudah belajar mengenai kondisi masyarakat sekitar dan juga tentang interaksi sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan. Sebelum itu, Ibu akan bertanya, apa sih tujuannya bekerja itu? Ada yang bisa menjawab? Saya. Ya, silakan. Mencari uang. Untuk menghasilkan uang. Ya. Pada dasarnya, masyarakat bekerja itu agar dapat bertahan hidup atau untuk melangsungkan kehidupannya, agar dapat seimbang. Nah, Ibu akan menunjukkan beberapa macam pekerjaan yang ada di masyarakat. Nah, ini merupakan seorang petani. Nah, petani ini menghasilkan kedelai, yang mana kedelai ini akan diolah menjadi tempe. Nah, maka tempe yang dihasilkan oleh petani ini akan dijual ke masyarakat. Setelah itu mereka akan mendapatkan uang. Nah, dari uang ini mereka akan dapat bertahan hidup. Uangnya tersebut dapat digunakan untuk membeli beras, membeli lauk pauk, atau membeli buah-buahan, untuk membayar sekolah, seperti itu. Untuk pekerjaan selanjutnya yakni seorang nelayan. Seorang nelayan ini pergi ke laut untuk mencari ikan. Kemudian ikannya bisa digunakan sendiri untuk lauk pauk di rumahnya, atau ikannya juga bisa dijual di pasar. Kemudian nelayan itu mendapatkan uang. Nah, yang terakhir ini ada petani penghasil tebu. Nah, tebu ini kemudian diolah menjadi gula. Setelah diolah menjadi gula, gula tersebut dijual di toko-toko atau di supermarket. Seperti itu. Maka tebu ini dapat dihasilkan gula yang kemudian dijual untuk menghasilkan uang. Setelah Ibu menayangkan berbagai macam bentuk gambar tadi, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama ada Aulia dan Adin, dan di kelompok yang kedua ada Vicky dan Isna. Setelah itu, anak-anak coba diamati kembali dari gambar yang sudah ditunjukkan oleh Ibu tadi. Ibu ingin bertanya, apa manfaat dari kedelai? Ada yang bisa menjawab? Digunakan untuk apa kedelai itu? Saya gunakan untuk kecap. Iya. Tahu tempe. Ya, kedelai itu bisa digunakan untuk kecap, bisa juga digunakan untuk tahu dan tempe. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga kedelai, padi, dan ikan dapat sampai ke konsumen? Petani. Petani, itu apa lagi? Nelayan. Nelayan, ya. Petani, nelayan. Kalau petani, berasnya harus masuk ke penggilingan terlebih dahulu. Setelah itu baru dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Begitu juga dengan nelayan. Nelayan, ikannya dijual, baru bisa mendapatkan uang. Nah, anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tadi, silahkan dikerjakan LKPD 1. Setelah itu, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok 1 bisa maju? Saya. Ya. Kelompok 2 siapa? Saya. Ya, silakan maju. Sini, silakan sini. Maju, baca. Yang pertama, ikan sebagai bahan baku ikan asin. Pekerjaan yang terlibat nelayan tambak, distributor, produsen ikan asin, dan pedagang. Nomor 2. Itu tebu. Manfaatnya untuk sebagai bahan baku gula. Pekerjaan yang terlibat petani, penebang tebu, supir, distributor, pegawai pabrik gula, dan pedagang. Dan yang kedua, kedelai sebagai bahan baku
tempe. Manfaatnya: pekerjaan yang terlibat petani, distributor, supir, pengrajin tahu, dan pedagang. Sudah. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD 1, mengisi tabel, silakan sekarang membuat peta konsep. Ya. Kerjakan secara berkelompok. Ya, dimohon bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, dari sekian macam pekerjaan yang ada di sekitar, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Ibu akan menjelaskan beberapa cara agar kita dapat menjaga lingkungan di sekitar. Yang pertama, karena kita ini, Indonesia ini sekarang sering terjadi tsunami, sering terjadi banjir. Maka dari itu, kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Reboisasi atau menanam hutan kembali. Dapat juga ketika kita merasakan udara panas di jalan raya, kita bisa menanam pohon-pohon yang ada di jalan raya tersebut. Nah, selanjutnya, untuk mengurangi polusi, apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa menjawab? Menanam pohon. Sama ya. Bisa juga dilakukan dengan cara kita menaiki sepeda mini atau sepeda yang tanpa mengeluarkan asap polusi. Ya, kita biasa dulu. Selanjutnya, kita sering sekali menjumpai di sungai terdapat sampah yang banyak. Siapa yang pernah menjumpai? Saya. Bagaimana cara penanggulangannya terhadap peristiwa seperti itu? Tidak membuang sampah di sungai. Lalu kemudian Tidak buang sampah sembarangan. ya, habis itu mengambil sampah-sampah yang ada di sungai tersebut, ya, kita membersihkan agar aliran sungai itu lancar dan tidak tercemar. Oke, seperti itu ya, anak. Nah, sekarang silakan dikerjakan LKPD 2. Di situ ada kolom, nanti ibu beri foto-foto ini ditempelkan ya. Mana LKPD 2? Di situ ada. Nah, silakan dibuka semua LKPD 3. Sudah dibuka LKPD 3. Nah, di situ ada sebuah cerita tentang nelayan yang ingkar janji. Nah, ibu mempunyai sebuah foto seorang nelayan. Nah, ini merupakan contoh seorang nelayan. Sekarang bisa dibacakan ceritanya? Ya, Bu. Silakan dibaca pada ayat pertama. Nelayan ingkar janji. Udara pagi ini sangat segar. Melihat seorang nelayan sedang mencari ikan di laut. Ia membawa kapalnya ke tengah laut. Saat sudah menemukan tempat yang tepat, ia membentangkan jaringnya. Hah! Nelayan melemparkan jaringnya ke laut. Setelah beberapa lama menunggu, nelayan menarik jaringnya. Oh lala, ada seekor ikan aneh yang dapat berbicara di jaringnya. Nelayan, tolong lepaskan aku. Jika kau melepaskan aku berjanji akan membuatmu kaya. Hidupmu akan makmur. Pinta ikan aneh itu. Sudah, Bu. Sudah, silakan Mbak Vicky lanjutannya. Mendengar tawaran yang dikatakan oleh ikan aneh, nelayan pun melepaskan ikan itu ke laut. Namun sebelum ikan itu pergi, ia meminta nelayan berjanji. Berjanjilah padaku nelayan, kita akan membocorkan semua ini. Jika kau sampai membocorkannya, semua kekayaanmu akan lenyap. Pesan ikan aneh. Baiklah ikan, aku berjanji, balas nelayan. Hari beranjak siang, nelayan pun pulang ke rumah. Namun betapa terkejutnya nelayan saat tiba di rumah. Rumahnya yang kecil sudah berubah menjadi sangat besar. Istri dan anaknya pun menggunakan baju yang sangat indah. Apa yang terjadi suamiku? Kau pun telah melakukan sesuatu sehingga rumah kita berubah menjadi sangat indah. Tanya istri nelayan, ingin tahu. Kau harus berjanji tidak akan menceritakan semua
semua ini kepada siapapun, pinta nelayan. Nelayan pun menceritakan semuanya. Istri nelayan mengangguk mengerti. Ia berjanji tidak akan menceritakan kisah itu kepada siapapun. Ya, selanjutnya ditanya, saat memamerkan harta bendanya, ia tak sengaja menceritakan semuanya. Alhasil, semua tetangga mengetahui rahasia kekayaan nelayan. Keajaiban kembali terjadi. Semua kekayaan sirna seketika. Kini ia menyesali nelayan yang sangat miskin itu. Istri nelayan hanya bisa menyesal, tapi penyesalannya tidak akan berguna. Nah, anak-anak, kita sudah membaca bersama cerita tadi. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan apa pesan yang terkandung dari cerita yang telah kita baca bersama tadi. Saya tidak boleh pamer. Kita tidak boleh mengingkari janji. Oke, nah anak-anak, ketika kita telah berjanji kepada teman kita, saudara kita, atau orang tua kita, maka kita tidak boleh mengingkari perjanjian yang sudah kita buat tadi, ya, agar tidak menimbulkan suatu bencana atau suatu petaka. Nah, sekarang coba diisi LKPD 3. LKPD 3. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD 3. Ya. Sudah semuanya, Nana? Sudah. Silakan dibaca kelompok 1 terlebih dahulu hasil diskusinya. Jadi amanat yang bisa diambil dari cerita ini adalah jangan suka berbohong, karena berbohong itu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Oke. Kedua dibaca. Kesimpulannya, tidak boleh ingkar janji karena kata Pak Ustadz, janji adalah hutang. Nah, hari ini kita telah belajar IPA, IPS, dan juga bahasa Indonesia atau tentang tema IPA. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang itu Bu, pekerjaan, jenis Ya, pekerjaan. pekerjaan. Lalu belajar apa lagi? Tentang Upaya pelestarian lingkungan. Yang selanjutnya yang tadi kita belajar Menguraikan pendapat pribadi. menguraikan pendapat pribadi atau amanat yang terkandung dalam sebuah cerita. Oke, anak-anak, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini? tidak.